Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya Nindya Praja Yoga Putra Novantolomi NPP 301126 dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk kelompok 3. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari Bagus Afandi. Dijelaskan bahwa tantangan masa depan cukup berat. Apa yang harus kita lakukan sebagai praja yang notabene-nya adalah calon ASN untuk menghadapi tantangan masa pemerintahan yang akan datang? Baik, untuk menghadapi tantangan masa pemerintahan yang akan datang, tentunya kita sebagai praja harus bersikap lebih kritis terhadap masalah-masalah pemerintahan saat ini dan mempersiapkan diri dengan baik agar memiliki bekal tentang ilmu pemerintahan serta kompetensi sebagai ASN yang baik yang akan berguna nantinya untuk menghadapi serta membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam pemerintahan yang ada di masa depan nantinya. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Jarimi Panjaitan. Dalam lingkungan internal sistem pemerintahan, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan bayangan. Dalam lingkup internal pemerintahan bayangan adalah pemerintahan yang dijalankan oleh dominasi orang-orang yang ada dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan dari Muhammad Fadil Asyuri. Pemerintahan bayangan bukanlah suatu lembaga resmi. Apakah lembaga yang tidak resmi ini memiliki jaminan untuk setia dan loyal terhadap lembaga resmi dan negara? Pemerintah bayangan memanglah bukan suatu lembaga yang resmi, namun yang perlu kita ketahui bahwa pemerintah bayangan justru dibentuk untuk mengatasi keresahan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Jadi pemerintah bayangan ini dibentuk murni sebagai sebuah alternatif untuk memberikan solusi permasalahan bangsa, penguatan demokrasi, serta pembangunan sosial. Kemudian pertanyaan dari Rafli Ismail. Apa saja peran dan komposisi dari pemerintah bayangan? Berdasarkan posisi dalam ekonomi pemerintahan, peran dan komposisi dari pemerintahan bayangan dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Apabila komposisinya diisi oleh orang-orang dalam, pemerintah bayangan semacam itu dikelompokkan ke dalam faktor internal. Sebaliknya, apabila komposisi dan peran yang dimainkan lebih banyak berasal dari luar sistem pemerintahan yang resmi, maka pemerintahan bayangan semacam itu dikategorikan sebagai faktor eksternal. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk kelompok 3. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota kelompok 3 akan menjawab pertanyaan masing-masing anggota kelas E5. Yang pertama, mengapa perlu studi tour tentang ekologi pemerintahan dalam sistem pemerintahan dewasa ini? Menurut saya, konsep ilmu ekologi yang diaplikasikan dalam kebijakan pemerintah tersebut sebagai sarana agar dapat meminimalisasi dampak kebijakan yang merugikan subsistem pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Pertanyaan yang kedua, visi jangka panjang long-term vision, visi jangka menengah mid-term vision, dan misi jangka pendek short-term vision. Apa yang dimaksud dengan visi-visi tersebut? Yang pertama, perencanaan jangka panjang long-term planning berjangka 10 tahun ke atas, bersifat prospektif, idealis, dan belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, perencanaan jangka menengah medium term planning berjangka 3-8 tahun merupakan penjabaran dari uraian rencana jangka panjang. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek short term planning berjangka 1 tahun annual planning atau perencanaan operasional. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh dimensi waktu, ruang, dan konsep pada visi dan misi organisasi? Yang pertama, sebagai informasi keputusan yang tepat untuk dilakukan perencanaan, memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara sesama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Yang kedua, sebagai panduan kegiatan dan monitoring tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program. Dengan adanya acuan tertulis, diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian dapat digaji ulang setiap saat, sejak sebelum, selama, dan sesudah program dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai dasar monitoring dan evaluasi.
Perencanaan memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan telah dapat dicapai. Maka diperlukan pedoman yang jelas, dapat diukur, dapat dievaluasi setiap saat oleh siapapun, dan sesuai patokan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang keempat, dijelaskan bahwa tantangan masa depan pemerintahan ke depan cukup berat. Apa yang harus kita lakukan sebagai praja yang notabene-nya adalah calon ASN untuk menghadapi tantangan masa pemerintahan yang akan datang? Kita sebagai calon ASN harus berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan global serta revolusi industri 4.0. Menyikapi revolusi industri 4.0, LAN sendiri telah mempersiapkan materi pembelajaran dan pelatihan bagi ASN dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga ASN dapat mengembangkan kompetensinya dimanapun dan kapanpun. Selain itu, menyadari laju gerak perubahan yang kian masif tersebut, selain pengembangan kompetensi operator, perlunya setiap pemimpin memiliki kemampuan kepemimpinan dan transformasional. Pemimpin harus peka terhadap kondisi eksternal maupun internal organisasi agar mampu menghadapi setiap problematika yang terjadi. Saya akan menjawab pertanyaan Eri Wahyu. Nomor 1, mengapa perlu adanya studi kasus mengenai ekologi pemerintahan di dalam sistem pemerintahan? Jawabannya, konsep ilmu ekologi yang diaplikasikan dalam kebijakan pemerintahan tersebut sebagai sarana agar dapat meminimalisasi dampak kebijakan yang merugikan subsistem pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, dalam lingkungan pemerintahan sekarang, bagaimana kepengurusan kesejahteraan rakyat di tengah pandemi? Kepengurusan kesejahteraan rakyat tetap dilakukan dengan cara membantu masyarakat yang terdampak pandemi melalui bantuan-bantuan sosial serta pencegahan agar masyarakat terhindar dari COVID. Cara-cara tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud posisi pemerintahan bayangan dalam ekologi pemerintahan dapat pada faktor eksternal? Jelaskan. Posisi pemerintahan bayangan dalam ekologi pemerintahan ditetapkan pada faktor internal ataupun faktor eksternal, tergantung komposisi dan peran yang dimainkan oleh pemerintah bayangan tersebut. Apabila komposisinya diisi oleh orang-orang dalam pemerintahan resmi yang mencari jalan terobosan, cenderung melanggar aturan, maka pemerintah bayangan ini dikelompokkan ke dalam faktor internal. Sebaliknya, jika komposisi dan perannya diisi oleh orang luar, maka dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud posisi pemerintahan bayangan dalam ekologi pemerintahan dapat pada faktor eksternal? Jelaskan. Posisi pemerintahan bayangan dalam ekologi pemerintahan ditetapkan pada faktor internal ataupun faktor eksternal, tergantung komposisi dan peran yang dimainkan oleh pemerintah bayangan tersebut. Apabila komposisinya diisi oleh orang-orang dalam pemerintahan resmi yang mencari jalan terobosan, cenderung melanggar aturan, maka pemerintah bayangan ini dikelompokkan ke dalam faktor internal. Sebaliknya, jika komposisi dan perannya diisi oleh orang luar, maka dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal. Pertanyaan nomor 4, dalam pembahasan lingkungan eksternal berpengaruh secara timbal balik terhadap sistem pemerintahan, salah satunya agama. Jika terdapat undang-undang yang mengatur kebebasan beragama atau mempunyai keyakinan, mengapa masih ada kasus diskriminasi dari kaum mayoritas kepada minoritas dalam hal beribadah? Penyebabnya timbulnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia, karena perbedaan pemahaman dalam nilai-nilai menjadi pertentangan dalam umat beragama, yaitu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan agamanya, ideal-ideal mengenai kepastian hak-hak umat beragama, paham-paham mengenai ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan, berbagai penalaran yang berbeda, kurangnya peran pemerintah dan aparatur negara dalam situasi konflik antar umat beragama yang menjadi peluang bagi pihak-pihak provokator tertentu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Linda. Pertanyaannya adalah, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan bayangan dan apa peran pemerintahan bayangan, dan sertakan contohnya. Saya akan mencoba menjawabnya. Istilah pemerintahan bayangan atau disebut juga kriptokrasi di luar makna partai politik bisa mengacu pada sesuatu yang kadang disebut pemerintahan rahasia atau pemerintahan tak terlihat.
Ide ini didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan politik yang sejati dan aktual tidak dimiliki oleh perwakilan yang dipilih masyarakat, melainkan orang-orang yang memegang kekuasaan di balik layar di luar institusi demokrasi. Menurut kepercayaan ini, peran pemerintahan yang terpilih secara resmi sebenarnya hanya kaki tangan pemerintahan bayangan yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif yang sejati. Untuk contohnya, seperti di Indonesia, hal ini sangat kelihatan eksistensinya pasca reformasi. Tim sukses yang diperankan oleh kandidat ketika proses pilkada merasa sangat berjasa terpilihnya calon yang diusung. Sehingga begitu calon unggulannya meraih kemenangan, maka tim ses atau tim sukses inilah yang berjaya. Sehingga sangat dominan pengaruhnya kepada kepala daerah terpilih. Pengaruh yang dimaksud mencangkup seluruh aktivitas pemerintahan. Dan pertanyaan kedua dari Julian Wahyu, pertanyaannya adalah bagaimana cara pandang penyelenggaraan pemerintahan dan krisis ekologi berkelanjutan. Saya akan mencoba menjawabnya. Krisis ekologi saat ini sangat ditentukan oleh aktivitas manusia melalui pembangunan. Cara pandang yang melahirkan etika dalam melakukan pembangunan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan menjadi penting untuk ditinjau. Cara pandang yang umumnya dianut penyelenggara pemerintahan saat ini telah mengakibatkan 3 hal penting, yaitu yang pertama, kegagalan memilih model pembangunan, kedua, kegagalan pemerintahan dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama, dan yang ketiga, kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dan pertanyaan yang ketiga dari Emir Zadi, pertanyaannya adalah apa tujuan dibuatnya visi dan misi untuk organisasi, dan apabila dalam suatu organisasi tidak ada visi dan misinya, apakah masih dianggap suatu organisasi? Jadi saya akan mencoba menjawabnya. Tujuan visi dan misi untuk berorganisasi itu ada 2, ada tujuan internal dan eksternal. Tujuan internal itu meliputi yang pertama, membimbing sebuah pemikiran manajemen pada isu-isu strategis, terutama pada saat perubahan signifikan. Yang kedua, bantuan menentukan standar kerja. Yang ketiga, menginspirasi para karyawan untuk bekerja lebih produktif dengan memberikan fokus dan umum tujuan. Yang keempat, panduan pengambilan sebuah keputusan karyawan. Dan yang kelima, membantu untuk membentuk kerangka kerja untuk perilaku etis. Kemudian tujuan eksternal dari visi dan misi adalah yang pertama, mintalah dukungan eksternal. Yang kedua, menciptakan hubungan lebih dekat dan komunikasi yang lebih baik dengan pelanggan, pemasok, dan mitra aliansi. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai alat hubungan masyarakat. Dalam sebuah organisasi atau lembaga, adanya visi dan misi merupakan hal yang penting dalam usaha untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam organisasi atau lembaga tersebut. Setiap organisasi wajib memiliki visi dan misi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai masing-masing organisasi tersebut. Karena visi dan misi akan menjadi landasan dasar bagi organisasi, maka biasanya visi misi diciptakan saat organisasi sedang akan dibangun. Oleh karena itu, visi dan misi memiliki peran penting bagi berjalannya sebuah organisasi. Yang menurut saya, apabila suatu organisasi tidak ada visi dan misinya, menurut saya tidak sah atau tidak bisa dianggap sebagai suatu organisasi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Amar. Pertanyaannya adalah, jelaskan ciri-ciri pokok bad governance dan good governance. Ciri-ciri dari good governance menurut United Nations Development Program menyebutkan ada 4 ciri-ciri dari good governance, yaitu mengikutsertakan semua, transparansi, efektif, dan adil. Yang kedua, menjamin adanya supremasi hukum. Yang ketiga, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada kasus masyarakat. Dan yang keempat, memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.
Kemudian ciri-ciri dari bad governance menurut saya adalah kebalikan dari ciri-ciri good governance. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz absen 19, yaitu pertanyaannya adalah terkait penjelasan mengenai pemerintahan bayangan. Di Indonesia sendiri di manakah terdapat pemerintahan bayangan berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan oleh kelompok 3 tadi. Menurut yang saya baca, yakni di Kota Tegal pada tahun 2013, praktik pemerintahan bayangan di Kota Tegal terindikasi muncul setelah Siti Masita dan juga Nur Soleh ditetapkan menjadi wali kota dan calon wali kota terpilih pada tahun 2013. Sikap tersebut muncul karena pemerintah Kota Tegal akan menyelenggarakan pelantikan wali kota. Layaknya wali kota, Amir Mirza ini yang bukan siapa-siapa melakukan intervensi terhadap SKPD Pemkot Tegal, memberi perintah kepada SKPD, bahkan turut serta dalam mengkoordinasi jalannya pemerintahan, termasuk di dalamnya turut serta dalam beberapa rapat dan juga kunjungan dinas keluar kota maupun keluar negeri. Bahkan untuk melegalkan kedudukan Amir Mirza ini, Siti Masita sebagai wali kota sempat membuat peraturan wali kota terbaru tentang pembuatan staf khusus. Jika peraturan wali kota tersebut disahkan, Siti Masita akan mengangkat Amir Mirza untuk mengisi jabatan staf khusus. Namun perwal itu batal dilaksanakan karena tidak dapat persetujuan oleh Pemprov Jateng. Pertanyaan selanjutnya dari Niken dan juga Nisa absen 20 dan juga 21. Kenapa dalam suatu organisasi pemerintah perlu adanya visi misi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang? Dan apa hubungan antara visi misi suatu organisasi pemerintah dengan tujuan dalam suatu organisasi pemerintah? Kenapa juga dalam suatu organisasi pemerintah perlu adanya visi misi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Dan apa hubungan antara visi misi suatu organisasi pemerintah dengan tujuan dalam suatu organisasi pemerintah? Jadi pertanyaan antara Niken dan juga Nisa ini hampir sama, jadi saya gabungkan. Jadi rencana tersebut dibentuk adanya karena memiliki tujuan yang lebih jauh jika rencana jangka pendek tidak digagalkan. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup 4-5 tahun tergantung dari masa kepala daerah ataupun presiden tersebut. Di Indonesia tersendiri, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintahan daerah. Sementara perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu yang lebih banyak, yakni lebih jauh seperti 10-25 tahun. Lalu pernyataan visi misi membantu juga menyelaraskan sumber daya organisasi dengan tepat untuk mencapai masa depan yang sukses. Visi misi ini memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan semua orang dengan organisasi sehingga memastikan bahwa setiap orang yang bekerja memiliki satu tujuan. Pertanyaan dari Novaning Tias absen 22, yakni bagaimana pengaruh birokrasi terhadap suatu budaya politik di Indonesia? Dan juga mengapa budaya politik antara suatu negara lain memiliki perbedaan? Budaya politik adalah perilaku suatu masyarakat dalam berkehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat setiap harinya. Budaya politik ini juga dapat dilihatkan sebagai suatu nilai sistem masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Dari perbandingan budaya politik di negara maju dan juga negara berkembang seperti Amerika Serikat dan juga Indonesia, ternyata memiliki budaya politik yang khas dan memiliki ciri dan identitas masing-masing. Masing-masing negara berupaya bertransformasi menuju politik yang demokratis dengan menggunakan budaya politik yang mengakar di dalam masyarakat, sehingga negara-negara tersebut mencapai apa yang dicita-citakan untuk kepentingan nasional. Dalam konteks perbandingan ini, Indonesia dapat dikatakan mendekati perkembangan budaya politik demokratis. Indonesia sudah menerapkan pemilu yang demokratis dan sudah menerapkan pemilihan calon presiden melalui konvensi nasional. Dengan demikian, Indonesia dipastikan memiliki budaya politik yang relatif maju dan ingin belajar di setiap tahapan-tahapan di negara demokratis.